Dalam sejarah panjang bangsa ini yang diwarnai luka, perlawanan, dan harapan yang tak kunjung padam, ada satu kisah tentang seorang budak, bukan hanya dirampas kebebasannya, tapi juga dipaksa hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang menindas. Namun, dari titik paling gelap itulah lahir keberanian yang sanggup mengguncang tatanan. Kisahnya bukan hanya sekedar tentang pelarian atau perlawanan, melainkan tentang harga diri, cinta, dan kehendak untuk menentukan arah hidup sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Insani, saya dari SMK Negeri 6 Pekanbaru. Hari ini saya akan membagikan ringkasan dari buku yang telah saya baca yang berjudul Untung Surapati. Buku ini adalah saduran dari naskah babat Untung Surapati yang telah berhasil ditulis ulang dengan cara yang lebih mudah dipahami untuk pembaca masa kini tanpa menghilangkan nuansa tradisionalnya. Buku ini ditulis oleh Anis Maslihatin dan memiliki total jumlah halaman 106 dengan panjang buku 16 cm dikali 23 cm. Diterbitkan oleh Perpusnas Press dan dapat kamu akses secara gratis di aplikasi iPusnas. Kisah dimulai dari sebuah tempat yang sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan, sebuah pasar budak. Disinilah kita bertemu dengan sang karakter utama, seorang pemuda cerdas dan pemberani yang awalnya tak memiliki nama. Ia kemudian dipanggil Untung karena ia dianggap menguntungkan bagi majikannya. Setelah berpindah tangan demi tangan, Untung akhirnya menjadi milik seorang Belanda yang bernama Dealer. Namun dari sinilah kisah Untung akan menjadi lebih kompleks dan lebih rumit. Hubungan Untung dengan keluarga tuannya melibatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar kekuasaan. Ia jatuh cinta pada anak dari majikannya, Nona Gendak. Cinta inilah yang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Untung, membawanya ke dalam konflik dengan sistem kolonial yang menindas. Saduran ini bukan hanya menceritakan tentang hidup Untung, tapi juga menggambarkan bagaimana perbudakan manusia merusak jiwa dan hak dari manusia itu sendiri. Sebagai budak yang dianggap hak milik orang lain, Untung menyimpan amarah dan rasa ingin merdeka yang semakin hari semakin tumbuh. Setelah ia dipenjara akibat cintanya yang dikata tak pantas, ia malah tumbuh bangkit menjadi seorang pemimpin dari perlawanan. Ia kabur dari penjara, membebaskan teman-temannya yang merupakan para budak juga seperti dirinya, mencuri senjata dari pihak kompeni kolonial Belanda, dan memulai perlawanan gerilya. Perjuangan Untung bukan hanya soal perang atau pelarian, tapi juga menyuarakan gagasan penting seperti keadilan, keberanian, kebebasan, dan harga diri. Di balik kekerasan dan pengkhianatan, ada kisah cinta yang tertindas, ada kesetiaan di tengah bahaya, ada dilema antara membalas dendam atau memaafkan. Buku ini ditulis dengan urutan waktu yang jelas dan dibagi per bab, sehingga mudah untuk diikuti. Bahasa buku ini deskriptif dan sangat menyentuh, menggambarkan suasana pada masa itu tanpa membuat pembaca harus bingung dengan sejarah yang aslinya sangat rumit. Penyadur berhasil menjembatani antara naskah lama dengan kebutuhan pembaca masa kini tanpa menghilangkan semangat aslinya. Namun, ada beberapa catatan. Di beberapa bagian, kadang cerita ini terasa terlalu dramatis. Karakter utama, Surapati, kadang digambarkan terlalu sempurna, padahal tokoh sepertinya tentu saja memiliki sisi manusiawi yang tidak terlalu terpaku dengan ideal. Selain itu, latar belakang politik dan sejarah dijelaskan terlalu singkat, sehingga pembaca yang tidak familiar dengan sejarah kolonial akan kesulitan untuk memahami sepenuhnya. Meski begitu, kekuatan buku ini terletak pada keberaniannya untuk mengangkat suara mereka yang selama ini terlupakan, para budak dan rakyat kecil yang selama ini melawan dalam diam. Untung mungkin tidak dikenal sebagai pahlawan resmi, tapi dalam kisah ini, ia mewakili mereka yang berani melawan ketidakadilan dan mereka yang berani mengubah sejarah dengan keberanian. Kisah Untung Surapati tidak hanya penting karena nilainya, tapi karena pesannya yang terkesan masih relevan hingga hari ini. Soal kebebasan yang akan menentukan nasib sendiri, soal perlawanan terhadap penindasan, dan soal keberanian mencintai di tengah sistem yang membatasi. Sebagai buku saduran, buku ini berhasil membawa warisan lama ke tengah masyarakat modern, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai kisah yang tetap hidup dan membangkitkan kesadaran. Ia mengingatkan bahwa di setiap zaman selalu ada yang berani untuk melawan ketidakadilan, meskipun harus menanggung luka yang mendalam. Sekian resensi dari saya, tetap membaca, #sepekan 1 buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.